Halo teman-teman, kembali lagi tuh. Kemarin tadi kita sudah bahas part 1, sekarang kita lanjut lagi ke part yang kedua. Langsung saja kok Ben. Boleh, kita langsung lanjut aja ya, karena yang terakhir tuh kita bahasnya masih belum selesai. Kayaknya masih ada yang bisa kita bahas, makanya kita bikin part 2 ini untuk di 1 Korintus 12 tentang rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Jadi yang memberikan itu adalah satu roh, ya, Roh Kudus dari Tuhan sendiri. Tapi karunianya ini beda-beda nih, gitu loh. Setiap anggota tubuh punya fungsi yang beda-beda, ya kan? Tetapi itu semua untuk kepentingan bersama, ya kan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk ya bukan untuk saling menjatuhkan. Bahkan kalau di satu anggota tubuh yang ada yang lagi kena cedera, pasti kita berikan perhatian semua di bagian tubuh yang lagi kena cedera itu, ya kan. Apakah ya kalau berdarah ya kita mesti langsung buru-buru tuh stop pendarahan itu, kan tangan pasti bantu, ya kan, gitu, otak juga ikut gitu, jadi semuanya. Terus terakhir juga kita bahas kalau ini bukan untuk melihat siapa yang lebih penting, siapa yang lebih nggak penting, ya kan? Karena semuanya sudah ada porsinya masing-masing, gitu. Yes. Jadi kita perlu punya konsep itu supaya kita punya konsep unity itu, nggak terpecah-pecah. Karena yang kita baca di sini ternyata terjadi perpecahan nih karena karunia roh, gitu. Nah, kita udah baca ini, ya kita jangan sampai seperti itu. Hari ini kita mau tambahin di mana lagi nih? Yang kemarin kita belum sempat kita bahas ya. Mungkin kita baca sekali lagi, ya. Boleh. Kita baca sekali lagi dari yang tadi, kita mulai dari ayat 21. 21. Ya. Irsan ya mungkin San bantu baca. Ya, boleh. 1 Korintus 12 ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Ya. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ya, itu dia. Jadi kita baca sekali lagi makin jelas nih, ya kan? Tadi Irsan sempat tanya, jadi itu tubuh Kristus apa tubuh kita? Nah, itu jawabannya di ayat 27, San. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi pada saat kita gabung nih, kita lagi ngobrol nih berempat di sini, kita jadi tubuh Kristus. Tapi kita masing-masing ya anggota tubuh, ya kan karunia kita berbeda-beda mungkin. Nah, karena karunia roh berbeda-beda, kita bisa lihat juga di Roma 12. Mungkin kita coba mampir dulu ke Roma 12 karena Paulus juga mention tentang karunia roh itu di situ. Kita minta Alvin tolong baca ya, Vin. Ya. Roma 12. Ayat berapa? 12. Ayat 12 ya. Ya, ayatnya 4. Ayat 4 Roma. Ya, ayat 4 sampai selesai aja satu perikop itu sampai 8. Roma 12 ya. Ya. Oke. Roma 12 ayat 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Vin. Itu berapa? Oh. Roma 12. Roma 12 ya, sorry. Roma 12 ayat 4.
Roma 12 ayat 4, oke. Ya. Roma 12 ayat 4, sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, Ya. tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ya. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ya. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ya, amin. Nah, itu ada perspektif yang ada tambahan nih buat di Roma, ya kan? Itu, tapi sama tentang karunia itu, ya. Di situ kita bisa baca, ada yang bisa bernubuat, mirip tuh mental itu. Ada yang bisa prophesy, ya kan? Terus ada yang karunia untuk melayani, ayat 7. Ya kan, untuk serving. Terus yang di berikutnya mengajar, teaching, ya kan. Berikutnya lagi menasehati, ya kan. Ada karunia orang dia bisa menasehati orang lain, encouragement, ya kan, encouragement. Terus yang berikutnya lagi yang membagi-bagikan sesuatu, itu karunia apa? The gift of giving, ya dia suka tuh ngasih orang gitu, itu gift, ya kan. Terus berikutnya lagi memberi pimpinan, berarti dia punya the gift of leading, nge-lead ya. Terus siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah yang melakukan dengan sukacita. Nah, kemurahan artinya dia punya the gift of compassion, mercy, ya kan. Dia punya gift untuk berbelas kasih sama orang lain. Nah, apakah kita semua punya gift yang sama semua? Kan enggak. Kalau based on kita baca di sini enggak. Gift kita beda-beda. Mungkin gift kita ada yang bisa nge-lead, ya kan, ada yang lebih berbelas kasih, ada yang memang pengen giving gitu, beda-beda. Tapi yang kita lakukan di sini semua untuk kepentingan bersama yang tadi itu, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan malah jadi kayak bersaing gitu loh, bukan untuk persaingan, ya kan? Ini bukan untuk persaingan. Terus kita ingat ada satu ayat di mana ini yang dulu ada satu orang dia mau bayar tuh untuk dapat Roh Kudus, inget gak? Dia mau, ya kan? Inget gak yang kita baca di Kisah Para Rasul? Mas Aryo masih inget gak? Iya, ingat. Cuman gue pengen cari nih. Ingin mendapatkan kuasa. Ya, inget ya? Kita pernah bahas itu ya dulu ya. Iya. Timo ya. Ingat. Oh ini, Kisah Para Rasul 8 ayat 20. Ingat sekali. Coba kita mampir sebentar ke sana. Kisah Para Rasul 8 ayat 20. Kisah Para Rasul 8, nah di ayat 18 gue baca aja ya. Di situ kita mulai dari ayat 17 deh. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Itu Paulus sama Yohanes, ya kan? Terus di 18, ketika ada seorang yang namanya Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangan, ia menawarkan uang kepada mereka. Jadi Simon ini pengen dapat ini dengan mau bayar, gitu. Ya. Habis itu serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ya 20, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi ini karunia Allah ini bukan bisa diperjualbelikan, gitu. Ya kan, satu, karena datangnya langsung dari Tuhan. Dan setiap dari kita, ya terserah Tuhan mau kasih kita karunia yang mana. Ya, karena setiap dari kita beda-beda. Jadi konsepnya biar kita ngerti dulu. Terus di ayat 21, Petrus bilang gini, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ya kan? Nah, dengan konsep kayak gini, oh berarti ini kalau orang mau
istilahnya dengan uang dia mau bayar, ini tidak lurus di hadapan Allah. Terus gue pengen kita baca lagi di bagian yang tentang cerita tentang bapak mana yang kalau anaknya minta telur dia kasih kalajengking. Ingat nggak itu ada di mana? Wah, ini gue tiba-tiba keinget yang bagian itu. Ingat gak ya itu ada di mana? Lukas 11. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Mungkin boleh bantu dibaca. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Ayat 9 sampai 13. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke, sampai situ dulu San, sorry San. Tadi Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Ya, tadi lu bilang apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Biasanya kita berhenti di sini, benar nggak? Benar. Iya. Biasanya ini yang selalu dipakai ayat ini. Benar. Ya lu mau apa aja lu minta aja, nanti pasti Tuhan bisa kasih. Nah ini yang kita mau benar-benar kita pengen tahu sebenarnya ayat ini konteksnya tentang apa, gitu. Ya kan? Kita lanjutin baca lagi San. Lanjut. Oke. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya di pintu dibukakan. Oke, stop dulu. Nah, sorry. Nah, biasanya juga bisa di-extend sampai di sini. Kita pernah dengar di sini, ya. Kita pernah dengar. Oke, lanjut lagi. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Ya. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, yang diberikan apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, karunia Roh itu kita boleh minta, karena itu kan semua untuk apa? Untuk memuliakan nama Dia, untuk kepentingan bersama. Intinya kalau lu minta gitu nggak mungkin Bapa di surga nggak kasih, karena itu untuk glorify His name juga anyway gitu loh nantinya. Jadi kalau kita ngerti ini, jadi perikop ini berbicara tentang minta apa, ya. So we know now, gitu. Karena di ayat ke-13-nya jawabannya ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepada. Terus kita balik lagi ke yang tadi, rupa-rupa karunia itu. Kita pengen dong nggak bisa punya karunia itu, dan Tuhan paling tahu setiap dari kita tuh perlunya karunia yang mana. Dalam kehidupan kita. Gitu, sekitar kita, ya kan, apa yang kita lagi alamin, Tuhan tuh paling tahu. Jadi kita perlu karunia, kita perlu apa? Just ask for it. Ya kan, Tuhan aku pengen punya hati yang lebih bisa memberikan nih, aku minta karunia Roh untuk memberi. Yang tadi, karena tadi kan ada di situ. Ya kan? Just ask for it. Nah, kalau itu sesuatu yang kita minta, di sini Tuhan bilang pasti dikasih. Kita nggak dikasih karena kita nggak minta. Gitu. Jadi bukan minta barang ya. Gitu. Ya. Terus tapi kita minta yang ini ya, Koben, apa namanya? Yang tadi dibilang kita yang utama ya. Yang kita minta ya. Kalau tadi menyambung ke 1 Korintus 12 tadi kan. Ya. Benar nggak? Jadi kita bukan minta semuanya juga gitu kan. Ya, enggak. Kita minta yang kita butuhkan gitu. Bukan. Kalau yang utama, balik lagi. Berarti itu yang tadi pertanyaan Alvin tuh. Yang 31 Vin. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Gitu kan? Nah, itu benar. Tuhan kan paling tahu kita perlu apa. Tapi di situ dia lanjutin lagi, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Paulus ngomong gitu. Jadi itu apa? Nah, itu masuk ke chapter berikutnya nanti kita bahas, kasih. Jadi semuanya ini nggak ada gunanya kalau nggak ada kasih, gitu maksud dia. Ya kan, nanti kita baca tuh di perikop ke-13, ini aja mulainya nih gini nih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa mereka, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Gitu. Nanti kita baca lagi itu buat yang berikutnya. Tapi intinya dia mau ngelit kita ke kasih, gitu. Nah, karena dia mau ngelit kita ke kasih, ini kan tadi katanya karunia Roh ya, berarti kan gift. Gift itu kan hadiah, dikasih.
Bener nggak? Gift itu dikasih, ya udah buat Alvin apa, buat Irsan apa, buat Ariel apa, buat gua apa, beda-beda. Ya, terserah yang mau ngasih dong. Namanya juga gift gitu. Tetapi ada yang namanya the fruit of Holy Spirit, buah roh itu. Ingat nggak buah roh itu apa aja? Ya. Ya kan? Buah roh itu buah roh yang kita harus kerjakan. Karena buah itu kan dia harus bisa jadi mateng, baru bisa dipetik gitu. Kalau gift itu langsung dikasih aja. Dikasih, kita punya. Makanya dari sini kita jadi punya pengertian bahwa karunia roh itu tidak menentukan seberapa dewasa orang itu. Jadi jangan kita ngerasa kecil juga kalau misalnya, let's say ya, misalnya gua nggak bisa berbahasa roh. Gak usah kita merasa, aduh gue kurang dewasa nih, karena gue sampai sekarang gue masih belum bisa bahasa roh. Atau misalkan lu, ya kan, yang lain gitu misalkan. Nggak perlu merasa seperti itu. Tetapi juga yang bisa nggak perlu merasa sombong gitu, karena beda-beda setiap orang dikasihnya. Cuman yang perlu kita kerjakan yaitu yang tadi itu buahnya, buah rohnya. Salah satunya kasih, ya kan? Salah satunya kasih. Yes. Nah, buah roh itu yang menunjukkan kedewasaan orang. Karena pada saat kita dewasa, buah roh kita mulai muncul satu-satu. Karena itu perlu dikerjain. Nggak mungkin pohon tiba-tiba bisa berbuah kalau kita nggak rajin kasih air, nggak pupuk, nggak siram, nggak apa. Nah, buah itu keluar itu menunjukkan kedewasaan orang. Oke, buah roh apa aja? Coba kita cari. Itu ada di mana ya? Ingat nggak? Damai sejahtera gitu, sukacita, lemah lembut ya. Buah roh ada di mana? Buah roh. Galatia 5 ayat 22. Yes, Galatia 5 22 sampai 23. Siapa yang mau baca? Gue lagi nggak apa-apa. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, itu. Jadi ada bedanya sekarang antara karunia roh sama buah roh. Biar kita ngerti jelas nih. Karunia roh ya terserah Tuhan mau kasih kita apa, kita bisa kerjakan itu untuk memuliakan nama Dia. Tetapi itu tidak menunjukkan kedewasaan orang lain, kedewasaan kita. Karena setiap orang bisa dikasih karunia, itu nggak berbanding lurus sama kedewasaan. Yang berbanding lurus dengan kedewasaan itu adalah buah roh. Jadi kita perlu perhatikan juga buah roh ini. Karena kadang kita udah punya karunia roh nih, kita bahkan mungkin ada yang bisa punya karunia roh banyak, tapi lupa kan dengan buah rohnya. Gitu loh. Nah, buah roh yang pertama itu kasih. Makanya di perikop berikutnya, Paulus langsung bawa kita ke kasih. Definisi kasih itu apa? Karena untuk jadi buah, balik lagi tadi, perlu waktu. Kita perlu berproses. Ya. Biasanya kita baca gini, kita ngaca lagi nih, aduh buah roh mana ya yang gue masih kurang nih. Penguasaan diri nih kayaknya, aduh gue masih emosian nih, perlu kesabaran, ya kan? Ya aduh damai sejahtera nih, kayaknya kalau kemana-mana bawanya mau ribut aja. Kita perlu nih, work on this gitu. Nah itu, jadi kita juga berproses di bagian itu. Jadi ini kasih itu adalah yang intinya, ingredients utamanya itu jadi ada di luarnya itu, misalnya kalau di lingkaran gitu ya, di titik ada kasih, ada lingkaran di luarnya yang di dalamnya kasih, itu adalah buah roh. Buah roh itu nanti lingkaran besarnya karunia gitu ya, ya itulah ada posisi-posisi masing-masingnya ya, dan dengan dia nanti iman, dia nanti kemana, itu kalau mesti digambarin kayak seru juga tuh. Dibikin dia boleh bikin jadi ilustrasinya gitu kan. Ya nggak? Iya. Itu. Nah, mungkin teman-teman mau nambahin lagi? Iya, saya mau nambahin. Jadi udah jelas sih tadi yang apa namanya mintalah, ketuklah, carilah itu kan, terus ke ayat berikutnya itu yang ujung-ujungnya itu kamu harus minta dulu apa namanya Roh Kudus, kamu harus minta dulu Roh Kudus. Jadi gampangnya itu aku kaitkan misalkan dengan season kehidupan misalkan seorang pria dalam pekerjaannya, dalam marketplace-nya kadang-kadang dia
dihadapkan pada satu season ini arahnya ke Bible as manual book ya. Gimana sih? Saya lagi pengen membuild satu tim atau I'm dealing with project penawaran. Gue harus bikin penawaran yang it's not simple ya. It's rather complicated gitu loh. Jadi I will as a Christian I will ask karunia roh. I will ask Lord, I need the most at this time of season knowledge and wisdom gitu. Karena I cannot do it without them gitu loh. Without knowledge and wisdom, there is no way I can deal with this client or this project. There is no way because it's too not simple. It's complicated gitu loh. So saya jadi tahu what to do gitu loh. Saya jadi tahu what to do bahwa okay, let me ask first. I'm asking for your mercy to give knowledge and wisdom. Because tomorrow I will go to the battle. And I need to the battle. I need that gitu loh. So ketika aku udah minta yang benar, I tidak minta give me projects, give me a closing. I tidak minta itu kan, tapi I minta give me the knowledge and the timing, the wisdom to use whatever knowledge that required gitu. So I'm getting the big picture ya. Thank you for this session tonight ya. Ya, bagus banget ya gitu. Dan karena Mas Aryo ngomong gitu juga gue langsung jadi kepikiran, oh iya ternyata Tuhan juga bikin kayak gitu supaya kita juga nggak jauh-jauh dari Dia. Gitu loh. Jadi kita kayak harus ngobrol terus sama Dia, ya kan? Karena kan ditulis juga kan di luar Yesus kita apa. That's why Dia bikin, oh ya biar kita comeback lagi ke Dia, kita ngobrol, kita perlu ini Tuhan. I need knowledge, I need wisdom. Jadi itulah relationship yang selama ini selalu kita bilang Christianity is about relationship with God. Itu dia. Ya. Gitu. Thank you Mas Aryo. Bagus penyimpulan dari perspektif itu tadi. Ada lagi main mungkin? I think malam ini saya akan menambahkan sesuatu baris dalam doa-doa saya bahwa dalam tiap permohonan saya harus dikepalai oleh what type of karunia roh yang saya minta, karena in every particular case it is different. I think. Betul. Dan tapi ingat juga bahwa kita tuh masing-masing tuh memang udah dikasih karunia roh sesuai dengan apa yang pengen kasih ke kita. Gitu. Jadi maksudnya kenapa gue mesti ngomong gini, misalkan wah gue pengen banget nih punya karunia bisa bernubuat gitu, tapi kalau nggak dikasih ya berarti memang itu bukan buat kita gitu. So jadi kita juga nggak istilahnya nggak kayak kecewa dan maksa gitu. So it's okay. Yang intinya di sini adalah kita ini semua sudah dikasih karunia roh, ya kan, tapi juga ada bedanya dengan yang tadi buah roh. Terus kita juga harus terus menjaga relationship kita sama Tuhan, karena ya kan supaya kita bisa minta itu tadi gitu loh. Kalau kita perlu kita minta dan Tuhan bilang pasti akan dikasih gitu ya, untuk Roh Kudus ya gitu. Oke. Mungkin kita bisa akhiri atau mungkin yang mau tambahin lagi, Irsan, Alvin? Cukup. Dari saya mungkin ya tadi thank you untuk sharingnya pada malam hari ini. Saya juga belajar banyak. Di mana tadi yang saya dapetin bahwa karunia itu seperti benih yang dititipkan Tuhan untuk setiap kita ya. Jadi yang harus tadi sempat di sharing juga bahwa ini nggak berbanding lurus dengan buah roh gitu, dan karunia ini seperti benih yang dititipkan kepada kita untuk kita kerjakan, untuk kita pelihara gitu. Jadi yang untuk menghasilkan buah roh itu, di mana itu proses dari pendewasaan karakter kita juga. Gitu. Itu sih yang mungkin kita dapat ya tadi ya. That is so good. Ya, makanya tuh pada saat kita lakukan ini, kita tuh dapat kayak complete picture untuk satu. Kita dapat udah semuanya kayak rich, karena kita ini masing-masing punya itu brain yang dikasih sama Tuhan, kita gabungin jadi satu. Wah, kita dengan luar biasa banget.
ya kan? Nah benar, karunia itu kayak benih. Pada saat kita kerjain, misalnya ya karunia kita apa, itu udah kita fokus, kita kerjain, itu akan berbuah nantinya. Nah buah roh itu kita udah tahu tadi itu apa semua. Ya. Nanti yang berikutnya nih nggak kalah keren nih, kita bahas tentang kasih. Oke. I think that's it ya. Buat malam ini kayaknya udah oke, cukup komplit 1 Korintus pasal 12. Next week kita akan ngobrol lagi tentang kasih di 1 Korintus 13. Thank you teman-teman. Thank you Irsan, Mas Aryo, Alvin buat hadir. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi next time. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Thank you. God bless. Thank you.